Bab 105, Snow Royal State Royal Family, nenek moyang Duan Jia, telah benar-benar mencapai ranah ini. Mata Lin Feng melintas tajam, tidak mengherankan bahwa Duan Jia dapat menjadi generasi bagi raja, kemampuan asli untuk mewarisi darah. Dengan kekuatan darah yang diturunkan oleh leluhur, bakat mereka akan lebih kuat dari orang biasa bahkan jika mereka lebih buruk. Titik awal mereka adalah langkah besar yang lebih tinggi daripada yang lain, dan mereka dapat mewarisi darah jiwa. Karena tingkat darah genetik berbeda, talenta yang diwariskan generasi selanjutnya tidak sama. Bahkan jiwa berdarah ini dinilai kuat dan lemah. Oleh karena itu, ada peraturan di bagian ini, semua keturunan keluarga, Anda harus menikah dan berpelukan, semakin Anda lebih baik. Petik 2. Lin Feng tertegun, dan kemudian menggelengkan kepalanya dan tersenyum, karena tingkat warisan gaya darah sepenuhnya karena keberuntungan, sehingga keluarga Duan secara alami berharap bahwa semakin banyak anak, semakin baik. Dalam hal ini, semakin besar kemungkinan bahwa keturunan yang mewarisi kekuatan darah tinggi, di antara sekelompok keturunan, selama satu orang adalah bakat, itu sudah cukup, tak perlu dikatakan. Lin Feng dapat memahami bahwa gagasan orang-orang Duan Jia begitu. Karena aturan ini, keturunan Duan Jia, yang baik dan yang buruk, tidak bisa semua tinggal di istana, sehingga yang lemah ditakdirkan untuk dihilangkan. Meskipun saya mendengar bahwa leluhur yang melakukan kesalahan diambil dari istana, tetapi kenyataannya, hati saya tidak setuju dengan itu. Menurut saya, itu pasti hanya karena alasan ini. Selain itu, jumlah orang yang telah dieliminasi dari keluarga kerajaan tidak akan pernah kurang. Petik 2. Duan Feng terus berbicara, Lin Feng mengangguk dalam-dalam, dan orang-orang Duan Jia, para istri dan istri berada dalam kelompok, keturunan tentu saja lebih banyak, istana lebih luas, dan tidak dapat menampung perkembangbiakan ribuan tahun. Apalagi ada lebih banyak orang, tidak dapat dihindari bahwa Anda tidak bisa kacau atau diusir. Namun, karena setiap keturunan keluarga dapat mewarisi kekuatan darah, bahkan orang-orang yang diusir adalah sama. Karena itu, mereka yang tinggal di istana yang sangat dalam, tersembunyi di balik tirai tebal, masih akan mengirim orang untuk memperhatikan kita. Keturunan, begitu mereka menemukan bahwa keturunan dari sisa generasi mereka memiliki keturunan yang mewarisi lebih banyak darah, akan segera mengambil tindakan tertentu. Petik 2. Berbicara tentang jeda ini, saya berhenti dan melanjutkan, Lin Feng, saudaraku, aku tidak iri padamu. Aku sudah memberitahumu tentang saudara-saudara, aku tahu bahwa aku hanya merekomendasikan aku ke Tianyi Cholege, dan aku identitas ipar itu luar biasa. Itu adalah pangeran kekaisaran kedua dari keluarga kerajaan. Dia adalah orang berpangkat tinggi, dan dia tidak hanya sangat berbakat, tetapi juga mahir dalam teknik taktik. Dia adalah orang yang sangat kuat. Petik 2. Pangeran kedua, saya tidak berharap saudara-saudara di bagian meterai menjadi begitu menonjol. Duan Feng, tampaknya bakatmu tidak lemah, mewarisi kekuatan darah. Lin Feng memandang Duan Feng dan tersenyum dan berkata bahwa dia bisa dihargai oleh kaisar kedua dan diundang ke kota kekaisaran. Jelas, Duan Feng mewarisi banyak darah leluhur. Mewarisi kekuatan darah tidak langsung terlihat, tetapi itu tergantung pada bakat kultivasi dan kekuatan darah dan jiwa yang dapat diungkapkan. Namun, jiwa berdarah ini juga dapat ditingkatkan dengan kekuatan masa kini. Aku, jiwa berdarah yang bisa dilepaskan terlalu lemah, dan perbedaan antara dua kaisar terlalu jauh, dan, bahkan yang lebih menakutkan bukanlah kaisar kedua, dalam generasi kita, ada jenius yang memikat, bakatnya ratusan tahun. Lihat, dikenal sebagai jenius keluarga yang paling kuat selama ribuan tahun, dan orang yang mewarisi darah paling banyak dari milenium. Petik 2. Lin Feng mendengarkan dengan seksama. Di mulut Duan Feng, kaisar kedua sudah beredar, tetapi tampaknya masih ada yang mempesona. Orang ini adalah Pangeran Sui Guo, Duan Duodao, yang ditakdirkan untuk memerintah Sui di masa depan. Dia tidak hanya disebut jenius paling menarik dari keluarga Duan, bahkan jika dia berada di Sui Guo, bakatnya tidak bisa. Di tempat pertama dari putra ke-8, tidak ada yang bisa goyang, sangat kuat, meskipun kaisar kedua juga salah satu dari 8 putra, tetapi dengan pangeran, masih ada celah besar. Petik 2. Tidak mungkin, orang-orang seperti namanya, meskipun mereka jenius, tetapi mereka berdarah dingin, dan mereka dijauhi dan memberontak. Mereka membunuh orang yang tak terhitung jumlahnya dan tangan mereka diwarnai dengan darah. Dikatakan bahwa setelah kekuatannya ditegakkan, dia akan menantangnya. Sang gurunya dikalahkan dan dibunuh langsung olehnya, menurutnya, orang yang kalah darinya tidak memenuhi syarat untuk menjadi gurunya lagi. Sial, karena itu, ia membenci yang tak terhitung jumlahnya, tetapi tidak ada yang berani untuk tidak menaati dia dan menghadapinya.
Dia, yang memberontak melawannya, harus mati, sang pangeran tidak mungkin, dan dia tidak terbatas. Petik 2. Membunuh gurumu sendiri, begitu menyeramkan, tidak mungkin, benar-benar sebagai manusia. Jika itu adalah pangeran dan jenius, orang lain lebih biasa-biasa saja, tetapi pangeran kedua juga memukau, lebih muda dari pangeran, dan juga memasuki jajaran 8 putra, dan pangeran kedua rendah hati, sangat populer. Lin Feng mengangguk sedikit dan sepertinya mengerti banyak hal. Baik Seng Yu dan He Seng Liang mungkin merujuk pada situasi ini. Wang Lao mengatakan bahwa mereka tidak setuju. Itu pasti kaisar besar dan kaisar kedua. Benar saja, Duan Feng kemudian berkata, pangeran besar itu jenius, tidak ada yang berani mendurhakai dia, tetapi dua kaisar tidak mau jatuh, gerakan di belakang mereka terus-menerus, dikatakan bahwa dua orang memiliki kontradiksi yang dalam. Tentu saja, seberapa spesifik, saya tidak sangat jelas bahwa bagaimanapun juga, saya juga memberitahu ayah saya ketika saya masih hidup. Adapun kakak laki-laki Lin, Anda bertanya kepadanya, dia adalah anggota pangeran. Petik 2. Ternyata, Lin Feng mengangguk, jadi Wang Lao, dia kotor bagiku, yaitu, aku Raja Sirius, yang dengan sengaja mendekatimu, memberimu rahmat, dan kemudian menarikmu ke kekuatan pangeran. Iya, itu dia, Duan Feng mengangguk. Houmen sedalam lautan. Setelah tirai istana, bahkan lebih dari itu. Intrik menarik. Duan Feng dipindahkan ke dalamnya, tetapi itu hanya karena perintah kertas dari kaisar kedua sehingga ia diizinkan pergi ke Universitas Tianyi. Namun, ketika bagian itu ditutup beberapa kali, kaisar kedua bahkan tidak mengungkapkan jejak-jejaknya. Tidak ada yang pernah muncul. Dua kaisar, hati sangat dalam, kamu harus hati-hati. Lin Feng mengingatkan. Oh, tidak ada yang berani tidak menaati makna pangeran di sisi yang cerah, bahkan kaisar kedua tidak bekerja. Karena itu, pasukan pangeran berani untuk terang-terangan membunuh, tetapi mengubah identitas mereka, tetapi dua kaisar tidak berani muncul karena masih banyak orang seperti saya yang tidak layak konflik dengan kaisar agung bagi saya. Petik 2. Sudut-sudut mulut dipenuhi dengan senyum pahit, dan ini adalah kesedihan mereka. Mungkin, kaisar besar dan kaisar kedua tidak pernah muncul, tetapi orang-orang mereka melakukan sesuatu untuk mereka. Lin Feng masih mengangguk, dan aku terkejut melihat bagian dari segel. Aku bisa melihatnya sejauh ini pada usia bagian. Ini sangat berharga. Setelah duduk di balik tirai, pangeran dan kaisar kedua benar-benar tidak perlu melakukan segalanya, mereka adalah kelompok besar di belakang mereka. Ini akan terus berjalan. Aku masih punya pertanyaan. Keturunan keluarga Duan telah mewarisi darah dan jiwa. Lalu aku telah melihat Duan Sirius dan putranya. Mengapa mereka menggunakan pedang? Ini juga merupakan metamorfosis dari seni bela diri darah yang ingin saya tambahkan. Jika keturunan-keturunan lemah, seni bela diri mereka tidak akan didominasi oleh darah, dan mereka secara alami akan memiliki jenis seni bela diri lainnya. Selain itu, pada saat yang sama, ada jiwa berdarah genetik, tetapi seni bela diri darah turun-temurun lemah, jadi Anda mengatakan bahwa Duan Sirius dan putranya, mereka harus memiliki dua jenis seni bela diri. Petik 2. Bahkan jika kekuatan darah yang diwariskan lemah, mereka semua memiliki seni bela diri kembar, dan keturunan berdarah yang kuat, sangat mengerikan. Lin Feng terkejut. Adapun kekuatan warisan darah, maka, kekuatan darah untuk mendominasi bakat mereka, warisan adalah darah murni dan jiwa, kekuatan Wuhun lebih kuat. Wajah Duan Feng mengungkapkan pandangan aneh, Lin Feng kakak besar, saya, pada kenyataannya, mewarisi seni bela diri darah murni, jadi saya diperhatikan oleh kaisar kedua dan diundang ke kota kekaisaran. Petik 2. Lin Feng sedikit mengangguk, dan bakat Duan Feng kuat. Dia sudah menebaknya. Kalau tidak, tidak mungkin bagi kedua belah pihak untuk memperhatikan. Satu pihak diundang dan satu pihak dibunuh. Setelah hening sejenak, Duan Feng tersenyum dan tersenyum pada Lin Feng kakak, tidakkah kamu ingin tahu apa jiwa yang berdarah ini? Saya belum pernah mendengar seni bela diri keluarga kerajaan. Saya bahkan belum melihat penggunaan Duan Sirius dan putra saya. Saya pikir itu pasti sangat misterius dan saya tidak bisa membiarkan orang luar mengetahuinya dengan mudah. Lin Feng tersenyum. Kakak Lin Feng menyelamatkan saya 2 kali, saya bisa dianggap sebagai orang luar. Lin Feng, saudara, Anda optimis. Setelah akhir paragraf, nafas aneh muncul darinya, dan di belakang bagian segel, hantu pembunuh muncul. 3 gerbang gelap itu melayang dengan tenang di sana, dengan napas para leluhur. Itu adalah pintu kegelapan yang begitu dalam, terbuka di sana, tetapi tidak bisa melihat ujungnya. Lin Fengyi memandang 3 pintu gelap dan bergetar. Pada saat yang sama,
rasa keakraban muncul di benaknya. Kakak Lin Feng, jika Anda bertemu dengan keturunan keluarga, Anda harus berhati-hati. Seni bela diri kami, yang disebut pintu segel, dapat menyegel kekuatan, seni bela diri, dan bahkan kehidupan orang lain. Semakin banyak segel, darah warisan. Semakin kuat kekuatan, semakin kuat seni bela diri darah. Kaisar kedua, ia memiliki 5 segel, sangat kuat, dan pangeran, tetapi juga mewarisi 6 segel kengerian yang tak tertandingi. Ada desas-desus, kuat dari Duanjia nenek moyang. Wuhun memiliki 9 segel pintu, satu tembakan, dapat menyegel jiwa ribuan orang, dunia tak tertandingi. Petik 2. Tembakan seni bela diri, pintu segel ditutup, diintegrasikan ke dalam tubuh-tubuh lain, itu berarti bahwa pihak lain disegel, atau kekuatan, atau seni bela diri. Duan Feng berkata perlahan, dan tubuh Lin Feng tidak bisa membantu tetapi sedikit gemetar, membiarkan Duan Feng dan mimpinya berjongkok, dan menatap Lin Feng. Ini adalah pintu ke segel. Lin Feng bergumam pada dirinya sendiri, napas dingin muncul dari tubuhnya, dan dia akhirnya ingat dari mana perasaan yang akrab itu berasal, dalam ingatannya, dia telah melihatnya. Pintu ini, tapi kecil, adalah pintu segel yang tertutup, tetapi terlihat di alis ayahnya, Duan Hai. Bab 106. Alis Lin Hai muncul di pintu segel tertutup, yang berarti bahwa ayahnya disegel dengan sesuatu. Ayahnya telah mengalami konflik dengan keturunan Duan. Ketika dia meninggalkan kota Yangzhou belum lama ini, ayahnya Lin Hai memberitahu Lin Feng bahwa dia pergi ke kota kekaisaran. Lin Feng hanya merasa bahwa pikirannya sedikit kacau. Ayahnya dan Duan memiliki kebencian. Dia juga sopan untuk pergi ke kota kekaisaran. Dia secara intuitif memberitahu Lin Feng bahwa ayahnya pasti tidak bepergian. Ayahku mungkin dalam bahaya. Aku harus menemukan ayahku ketika aku pergi ke kota kekaisaran kali ini. Lin Feng tidak tahu ayah mana yang telah menyinggung ayah. Dia tidak tahu dari mana kebencian itu berasal. Apa yang bisa dia lakukan sekarang adalah menemukan ayahnya dan bertanya apa yang sedang terjadi. Juga, Lin Feng tiba-tiba teringat sesuatu. Ayahnya, yang tidak pernah menyebutkan seorang ibu bersamanya, adalah suatu hal. Lin Feng, mimpi melihat kelainan Lin Feng, mau tidak mau berteriak. Ini membuat Lin Feng bereaksi, menekan segala macam keraguan di dalam, menggelengkan kepalanya dan berkata, aku baik-baik saja, Duan Feng, berapa lama aku bisa pergi ke kota kekaisaran? Jika jalannya mulus, pada kecepatan ini, itu akan memakan waktu 5 atau 6 hari paling awal, jawab Duan Feng. Aku akan menyetir nanti, dan aku akan bergiliran untuk membiarkannya beristirahat, jadi itu akan lebih cepat. Lin Feng berkata, meskipun Duan Feng tidak tahu apa yang dimaksud Lin Feng, tetapi dia mengangguk, tetapi hatinya bingung. Mengapa saudara laki-laki Lin Feng tampak tidak normal setelah melihat seni bela dirinya? Namun, Lin Feng tidak mengatakan bahwa Duan Feng tidak akan bertanya. Bahkan, seperti yang dikatakan Duan Feng, mereka begadang semalaman dan masih sampai di kaki kota kekaisaran pada hari ke-6. Selain itu, karena mereka mengubah jalan, mereka tidak menemukan intersepsi apapun. Kota kekaisaran, yang luas dan megah, semua pinggirannya disegel, hanya bersebelahan dengan gerbang utama kota kekaisaran. Gerbang ini sangat lebar, terbuat dari perunggu, hingga puluhan meter, di atas gerbang, sersan lapis baja perkasa itu memegang senjata panjang dan penjaga di sana. Di luar kota kekaisaran, itu adalah sungai yang panjang, dikelilingi oleh kota kekaisaran, hanya menyisakan jembatan batu lebar, berlawanan dengan gerbang kota. Melintasi jembatan batu, itu adalah gerbang kota, yang dapat melangkah ke kaisar dari gerbang kota. Namun, gerbang saat ini ditutup. Hanya dalam beberapa jam tertentu, gerbang akan terbuka, dan orang yang lewat akan melewati dan memasuki kota kekaisaran. Namun, para pejalan kaki tidak memiliki banyak pendapat tentang hal ini, karena ada kota kecil di luar gerbang kota. Bangunan ini penuh dengan bangunan dan bangunan. Daerah ini cukup besar untuk menampung jutaan orang. Ini adalah kota luar yang terkenal dari kota kekaisaran. Pada saat ini, sebuah kereta datang ke kota luar kota kekaisaran. Lin Feng mengemudikan kereta dan melihat toko-toko di kedua sisi restoran. Itu hanya pemandangan yang ramai. Itu hanya pemandangan yang ramai dari kota luar, dan itu perlu untuk melampaui kota Yangzhou. Ada banyak orang di sini. Mimpi itu tidak duduk di belakang tirai, tetapi duduk di rakit kereta, menonton orang banyak datang dan pergi. Ini adalah kota terluar dari kota kekaisaran. Ada banyak orang. Lin Feng tersenyum dan tertawa. Sepanjang jalan, dia secara alami tahu bahwa orang-orang dari seluruh negara salju berkumpul di kota kekaisaran, bukan hanya karena mereka ingin berada di kejauhan.
Untuk menghormati keagungan kota kekaisaran, tetapi untuk menyaksikan kelahiran kuil bulan salju. Di mata orang banyak, kelahiran kuil bulan salju mungkin menjadi momen untuk mempromosikan sejarah dan bahkan mengubah negara salju. Pada saat ini, tidak ada yang bisa menyadari bahwa ada kereta, berjalan di tengah jalan, dan tidak banyak orang yang memandangi pemuda tampan itu. Ketika ia melangkah ke kota kekaisaran, cincin tahunan bersejarah itu akan berubah karena ini, dan masa depan Sui Guo akan luar biasa. Mimpi, sudah lelah setelah berhari-hari. Tepat ketika gerbang kota kekaisaran belum terbuka, duduklah dan makanlah. Lin Feng melihat sekeliling dan pergi, dan kemudian kereta berhenti di sebelah restoran. Duan Fengjing naik kereta dan 4 orang masuk ke restoran, lantai pertama restoran itu kosong, ada beberapa tanaman di tengah, yang ditempatkan di sebuah cincin, dan bagian atas dari bagian tengah juga kosong. Mendongak, Anda dapat melihat bahwa ada banyak orang yang duduk di lantai 2 restoran dan di sebelah pagar. Sepanjang tangga cendana, keempat orang berjalan ke restoran, karena jumlah besar orang, restoran ini penuh saat ini, tetapi biarkan Lin Feng sedikit terkejut bahwa meskipun ada banyak orang di restoran ini, mereka sangat tenang. Tidak ada yang berisik, dan bahkan suara merdu dari Guqin dapat didengar sesekali. Restoran King Xin, benar-benar layak namanya. Bisik Lin Feng, meskipun restoran King Xin tidak mewah, tapi bersih dan rapi, ditata dengan elegan, memberi orang perasaan mata yang cerah, terutama dengan mencicipi anggur ini. Suasana tenang dan lagu-lagu kuno mulai sedikit lebih elegan. Lin Feng Big Brother, hanya ada posisi meja terakhir, kami benar-benar baik. Duan Feng menunjuk ke posisi jendela ke pintu dan berkata sambil tersenyum, keempat orang itu duduk bersama. Apa yang kamu butuhkan? Keempat orang itu hanya duduk dan beberapa orang maju untuk menghibur, berkata sambil tersenyum. Datang 2 pot anggur, 1 pot teh, yang terbaik, dan kemudian beberapa hidangan khusus. Lin Feng berkata dengan bebas, saya belum mencicipi anggur teh di dunia ini. Saya memiliki kesempatan untuk memenuhi diet oral hari ini untuk melihat apa itu. Oke, tunggu sebentar. Xiao Er seharusnya memiliki suara, tertawa dan berjalan pergi. Lin Feng duduk di posisi dan mendengarkan percakapan orang-orang di restoran. Meskipun suara mereka sangat rendah, orang-orang yang dilatih oleh Ling Wujing masih bisa didengar dengan mudah. Lagi pula, itu bukan rahasia. Kerumunan tidak akan melekat pada telinga. Berbicara sedikit, Lin Feng menemukan bahwa percakapan hampir semua orang ada di sekitar topik, Sui Wei Yuan. Tentu saja, kadang-kadang Lin Feng juga dapat mendengar kata-kata Pangeran Edward, Kaisar Kedua dan Universitas Tianyi. Han saudara, Anda mengatakan bahwa Yun Haizong dihancurkan. Kekuatan utama telah membagi sumber daya budidaya Yun Haizong. Siapa yang terbesar dari semua kekuatan Yun Haizong? Pada saat ini, pikiran tentang suara menarik perhatian Lin Feng, dan seseorang bahkan berbicara tentang Yun Haizong. Yu Yuezong selalu tidak konsisten dengan Yun Haizong. Pertempurannya relatif lama. Yun Haizong telah dihancurkan. Merupakan hal yang hebat untuk merayakan untuk Yu Yuezong. Sedangkan untuk Villa Gunung Salju dan Gerbang Binatang, semua murid mereka semuanya ini adalah pemilik seni bela diri es dan salju, dan yang lainnya adalah pemilik jiwa seni bela diri. Dampak pemusnahan Yun Haizong tidak akan lebih besar daripada Hao Yuezong, tetapi Hao Yuezong bukan yang paling bangga, Duan Sirius, atau Duan Tian pria yang berdiri di belakang serigala adalah pemenang sesungguhnya. Petik 2. Oh, saudara laki-laki Han benar-benar memiliki mata yang cerah sebagai obor, dan mengatakan darah kehidupan dalam satu kata. Tindakan itu secara pribadi bertanggung jawab oleh Raja Sirius. Sebagai imbalan atas biaya Yun Haizong, dukungan dari gerbang utama lainnya diizinkan, sehingga sekte-sekte itu memungkinkan beberapa murid luar biasa untuk bergabung. Sui Wei Yuan, Raja Sirius, tidak hanya mendapatkan banyak talenta berbakat, tetapi juga meletakkan landasan bagi pendirian Sui Wei Yuan. Selain itu, ia juga membunuh sekte yang tidak patuh, ia benar-benar kuat. Petik 2. Keduanya berbicara dengan keras, dan suaranya sedikit meningkat, mereka bangga dan bahagia, dan mereka memiliki arti untuk memamerkan pengetahuan mereka sendiri. Terutama ketika saya mendengar orang lain berhenti untuk mendengarkan percakapan antara mereka berdua, senyum di mata mereka bahkan lebih cerah. Aku tidak tahu apa itu. Suara dingin berteriak tiba-tiba, membiarkan kerumunan terlihat sedikit menatap, hanya di tangga, 3 sosok perlahan berjalan, kepala orang itu adalah seorang wanita, mengenakan pita zamrud mulia rok panjang, tetapi di tangan cambuk hitam lembut, glamor dengan sedikit bahasa Inggris. Dan di belakangnya, kedua pria itu mengikuti dengan tenang. Tikus itu adalah anak muda, tetapi dia masih berpikir bahwa matanya seperti obor, konyol.
Suara ketidakpedulian wanita itu terdengar lagi, membiarkan orang di wajah percakapan menjadi sedikit kaku, dan berkata, orang-orang muda tidak mengerti, mereka tidak mau berbicara, mereka hanya bercanda. Tangan. Wanita itu berbisik dengan dingin. Dalam sekejap, salah satu orang di belakangnya berubah menjadi hantu dan bergegas keluar. Kemudian kerumunan itu mendengar suara yang keras. Pria yang baru saja memukul gadis itu benar-benar diusir oleh tamparan. Sudut mulut dipenuhi darah. Ada sekte awan laut. Hanya seni bela diri utama yang menerima beberapa keterampilan seni bela diri, dan beberapa pengkhianat yang melemparkan kesetiaan mereka. Meskipun seni bela diri tingkat itu bagus, tetapi kekuatan yang berpartisipasi dalam penghancuran Yun Haizong, yang tidak pada tingkat yang sama dari latihan seni bela diri, seperti untuk pengkhianat yang memilih untuk ketulusan, kecuali untuk beberapa orang yang dibawa pergi oleh rumah suci Snow Moon, sisanya, mereka akan peduli. Petik 2. Gadis itu memandang orang itu terlihat jelek, tetapi juga harus mengakui bahwa pihak lain mengatakan itu masuk akal, tentu saja, bahkan jika dia tidak peduli, dia tidak berani mengatakannya, hanya mengangguk. Alasan mengapa sekte besar mendukung pengadilan suci Suiwei bukan karena mereka mendapat manfaat, tetapi karena mereka takut. Jika tidak, mereka akan menjadi Yun Haizong dan dihancurkan. Ini adalah siapa mereka. Semua mengerti, begitu tak berdaya, tepat pada saat ini keluarga kerajaan NZ, memberi mereka langkah, menggunakan Haizong Laut Jahat sebagai alasan, mereka tentu saja bersedia melakukannya, sehingga akan ada tindakan terakhir. Petik 2. Namun, bahkan jika Yun Haizong dihancurkan, sekte-sekte dari sekte hanya untuk beberapa waktu. Negara bersalju benar-benar bersatu pada pagi dan sore hari, dan bulan bersalju hanya dapat memiliki keluarga kerajaan yang bersalju. Pasukan lain harus anak perusahaan, menyerah kepada Snow Moon Royal Family. Petik 2. Lin Feng mendengar kata-kata gadis itu dan mencibir. Meskipun orang ini memiliki kebenaran untuk diucapkan, itu terlalu bias. Ini sepenuhnya dari perspektif keluarga kerajaan bersalju. Tampaknya para pendukung keluarga kerajaan bersalju seharusnya. Karena keluarga kerajaan bersalju sangat kuat, masih perlu melakukan sesuatu dengan itu, dan tidak mungkin untuk secara langsung menghancurkan pasukan Zhongmen lainnya. Pada titik ini, sebuah suara terdengar, biarkan Lin Feng menghela nafas. Orang yang berbicara, sebenarnya tenang, rupanya dia terpana oleh pembunuhan Zhongmen, dengan perasaan membanting dalam nadanya. Gadis itu berbalik perlahan, memandangi pandangan yang tenang itu, melintaskan matanya yang dingin, dan mencibir, kamu benar, jika tidak, kamu akan dihancurkan, sama seperti kamu sekarang. Setelah itu, angin kencang bersiul, bayangan cambuk hitam seperti ular, langsung dari tangan gadis itu, menabrak pipi yang tenang, sangat menyeramkan. Lin Feng melihat gerakan gadis itu, murid-muridnya berkontraksi untuk sementara waktu, dan ada kilatan dingin yang tajam di matanya. Ketika dia tidak mengatakan apa-apa, dia adalah wanita yang kasar. Menjangkau dan menyalin, Lin Feng akurat dan salah memegang cambuk panjang gadis di tangannya. Suara dingin berkata, dia hanya mengucapkan sepatah kata secara acak. Anda, apakah itu terlalu banyak? Beberapa kata tidak bisa diucapkan. Jika kamu mengatakannya, kamu harus membayar harganya karena orang yang berbicara tidak memiliki kualifikasi untuk berbicara. Gadis itu dengan dingin menatap Lin Feng dan berkata, kamu juga tidak memenuhi syarat untuk berbicara. Bab 107. Lin Feng mendengar tatapan gadis itu dingin, dia tidak pernah berpikir untuk berbicara, tetapi juga memenuhi syarat. Gadis inilah yang mengeluh bahwa orang lain tidak memenuhi syarat untuk berbicara, jadi bagaimana dengan dia? Saya tergoda untuk mencambuk orang, dan dari mana kualifikasinya berasal? Tangan gadis itu dipaksa, dan cambuk lembut ditarik keluar dari telapak tangan Lin Feng, pergelangan tangannya gemetar, dan cambuk lembut itu menjadi lurus, seperti naga racun dan pergi ke wajah Lin Feng. Wanita ular yang baik, meskipun panjang, menjijikkan. Suara Lin Feng dingin. Dia dan pihak lain tidak memiliki permusuhan dan bahkan perbedaan. Hanya karena diam mempertanyakan kata-katanya, dia akan menggunakan cambuk untuk menenangkan wajahnya dan membayar harga yang tenang. Lin Feng, tentu saja, ia harus melawan, sehingga gadis itu tanpa basa-basi ditembak padanya, merekrut racun. Apakah hanya karena dia membantah kata-kata orang lain, tetapi tidak membiarkan orang lain keberatan dengan pendapatnya? Ini terlalu kasar. Kamu mencari kematian. Gadis itu menjerit, cambuknya yang panjang bersiul, dan dia sangat tajam. Roh perang itu berat, jadi tidak ada yang terlihat. Hati Lin Feng menghina, telapak tangannya dibalik, dan 6 sidik telapak tangan diselamatkan dengan sengit. 8 telapak tangan liar, bahkan jika mereka tidak harus mencapai puncak, mereka tidak tahan satu sama lain.
Kekuatan mengerikan dari kengerian itu terselamatkan, dan keenam telapak tangan hitam itu luas dan kuat, dan cambuk lembut itu tidak dapat menyerang setengah menit, dan langsung berguling kembali. Nona, hati-hati. Kedua lelaki di belakang gadis itu berjalan satu langkah pada satu waktu, dan pada saat yang sama, satu telapak tangan menghantam, dan angin yang berhembus kencang, semua enam telapak tangan dihilangkan, dan kerumunan di sekitarnya jauh. Orang-orang ini tampaknya berada dalam posisi biasa, tidak terlalu tua, tetapi kekuatan mereka telah menginjakkan kaki di Lingwu. Semua orang melihat bahwa kekuatan beberapa orang telah mencapai seni bela diri spiritual, dan hati mereka sedikit terkejut. Meskipun di luar kota Imperial City, kekuatan lingkungan Lingwu tidak kuat, tetapi kita harus tahu bahwa orang-orang ini belum cukup umur. Kedua penjaga berusia sekitar 20, dan Lin Feng dan gadis itu lebih muda, tetapi paling banyak mereka hanya 16 tahun, dan bakatnya jelas. Tidakkah kamu berani menyakitiku? Gadis itu diguncang oleh telapak tangan Lin Feng, wajahnya jelek, dan dia menatap Lin Feng dengan dingin. Lin Feng mendengus dan berdiri, melangkah maju, tiba-tiba, suasana yang tertekan menyebar di restoran. Kamu harus membunuhku, tidak bisakah aku menyakitimu? Lin Feng merasa sedikit konyol. Apakah orang-orang ini berpikir bahwa hanya mereka yang bisa menghina orang, tetapi orang lain, tetapi mereka tidak diizinkan memindahkan mereka? Biarkan dia dihina, itu konyol. Kedua penjaga gadis itu memandang Lin Feng dengan waspada, dan orang ini membuat mereka merasa ancaman. Jika kamu ingin hidup, bantu dirimu, lalu bergulinglah. Wajah gadis itu suram, dan ketika dia berada di luar kota kekaisaran, dia dipermalukan oleh orang lain. Aku tidak tahu apa itu. Lin Feng mencibir, dan melangkah maju lagi. Tiba-tiba, tamparan di wajah gadis itu. Kamu mengatakan bahwa aku tidak memenuhi syarat untuk berbicara, maka aku ingin bertanya, seperti pemborosan yang tidak berguna, apa kualifikasi untuk menggertak orang lain, dan berteriak di telapak tanganmu. Ketika suara itu jatuh, telapak tangan Lin Feng membalik, dan 8 telapak tangan liar terbanting keluar, 7 sidik jari telapak tangan, sengit. Kamu berani. Kedua penjaga itu mengubah wajah mereka, dan momentum tubuh menyebutkan puncaknya, dan kedua telapak tangan itu keluar untuk menolak jejak telapak tangan yang datang. Badai gemuruh berkecamuk, dan mata orang-orang di restoran semua menatap mereka. Gadis muda itu sombong dan gadis itu dipermalukan. Dia segera kembali, terlepas dari konsekuensinya. Keluar. Lin Feng menjerit dan melangkah keluar dari langkah kaki. Tiba-tiba, jejak telapak tangan yang luar biasa menutupi 8 hutan belantara. Boom! Bang! Dua suara datang dan saya melihat dua penjaga tubuh gadis itu keluar dari tubuh. Jatuhnya yang berat jatuh ke tanah dan membuat semua orang merasa ngeri. Bocah itu baru berusia sekitar 16 tahun. Dia begitu sombong sehingga dia jenius. Poinnya, tampaknya sisi Imperial City, benar-benar berjongkok, dan hanya seorang remaja yang dapat dianggap sebagai master di luar. Tatapan gadis itu menjadi kokoh di sana, dan pengawalnya sedang melihat pengawalnya dibombardir dan terbang, dan wajahnya tidak dapat digambarkan sebagai suram. Kamu, jari itu menunjuk ke Lin Feng, tetapi gadis itu menemukan bahwa langkah kaki Lin Feng datang ke arahnya, dan dia menelannya kembali jika dia ingin mengatakan sesuatu. Jawab aku, kamu bilang aku bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk berbicara, lalu bagaimana denganmu? Suara Lin Feng dipaksakan ke arah gadis itu asteris, matanya dingin, dia tidak suka menipu, tetapi dia tidak bisa menahan penghinaan orang-orang di kepalanya. Dia tahu bahwa di hadapan wanita yang kasar dan sombong ini, tidak ada yang perlu dibicarakan, Anda tidak bisa membiarkannya pergi, ia harus menghina dan menghina Anda, bahkan mungkin memegang mulutnya dan menenangkan wajahnya, bisakah Lin Feng setuju? Karena tidak bisa, maka hanya bangkit dan melawan. Lin Feng, dia tidak pernah berpikir bahwa dia adalah pengganggu yang baik. Karena dia sudah menolak, maka dia benar-benar. Apakah kamu tahu siapa aku? Gadis itu takut dengan momentum Lin Feng, dan langkah kakinya sedikit mundur, dia benci bahwa dia tidak membawa beberapa penjaga kuat di sekelilingnya. Tentu saja, gadis itu tidak berpikir bahwa di luar kota kekaisaran ini, beberapa orang berani melakukan ini padanya. Lin Feng adalah jenis yang berbeda. Siapa kamu? Apa yang kamu lakukan dengan saya? Lin Feng mencibir, hanya sampah-sampah itu akan ditipu oleh keluarga. Anda menuduh orang lain tidak memenuhi syarat untuk berbicara. Anda dapat menamparkan orang lain sesuka hati, tetapi Anda tidak tahu apakah Anda hanya mengandalkan limbah Anda. Berapa banyak orang yang akan menamparkan wajahmu? Petik 2. Mengisap tamparanku di wajah. Lelucon, orang seperti ini belum pernah muncul sebelumnya.
Gadis itu kedinginan. Apakah itu? Mulut Lin Feng dipenuhi dengan sentuhan dingin, saya merasa terhormat, saya yang pertama. Apakah kamu berani memindahkanku? Wajah gadis itu semakin dingin, aku berani bersumpah. Jika kamu memindahkanku, kamu akan mati tanpa tempat untuk mati. Beberapa kata tidak dapat diucapkan. Jika Anda mengatakannya, Anda harus membayar harganya. Anda lupa, ini yang baru saja Anda katakan. Ekspresi Lin Feng masih acuh tak acuh, melangkah maju, dan beberapa hal, tidak mungkin. Apakah, jika Anda melakukannya, Anda harus menanggung konsekuensinya. Anda ingin saya berbicara, maka saya akan mengambil mulut Anda. Petik 2. Kamu berani. Gadis itu kedinginan. Mengapa kamu tidak berani? Langkah kaki Lin Feng akhirnya melintasi bagian depan gadis itu, dan telapak tangannya terangkat, dan angin terasa dingin. Berhenti. Saat itu, sebuah suara terdengar tiba-tiba. Melihat tatapan ini, orang banyak hanya melihat tangga di lantai 3, dan sosok Anggun perlahan turun. Gambar ini indah, mengenakan kasa biru langit, memegang gukin, dan seluruh orang membawa seorang bangsawan makna debu. Orang tidak berani disalahkan. Melihat wanita ini, orang banyak terkejut. Jantung dari restoran King Sin jelas, dan itu benar-benar layak untuk namanya. Dibandingkan dengan gadis yang sombong, itu menambah pesona yang lebih dewasa, yang membuat orang tidak bisa melepaskan pandangan sekilas. Sepertinya pertunjukan yang bagus tidak bisa dilakukan. Banyak orang memiliki hati yang rahasia, dan pesona hati yang murni tidak diragukan lagi. Karena dia keluar, itu jelas untuk gadis yang sombong itu. Meskipun orang banyak tidak menyukai gadis itu, identitasnya ditempatkan di sana, bahkan jika itu murni, itu juga muncul pada saat ini. Pada saat ini, Lin Feng memalingkan matanya dan memandang King Sin. Wanita itu berusia sekitar 20 tahun, dengan pesona khusus, yang sangat menarik. Namun, mata Lin Feng tidak banyak berubah, bahkan jika hatinya indah, tetapi dibandingkan dengan mimpi itu, masih sedikit lebih buruk. Lin Feng dan mimpi rukun begitu lama, kekebalan wanita secara alami ditingkatkan. Apakah ada sesuatu? Lin Feng tampak tenang dan bertanya dengan samar. King Sin melihat bahwa hati acuh tak acuh Lin Feng sedikit terkejut, tapi jarang menghadapi seseorang yang begitu ringan ketika dia. Kamu tidak bisa memindahkannya. King Sinyu lembut, tetapi dalam kelemah lembutan yang lembut ini, Lin Feng merasakan sedikit nada yang tidak perlu dipertanyakan lagi. Sepertinya dia telah membuka mulutnya dan Lin Feng akan menganggukkan kepalanya. Perintahkan aku. Lin Feng mengerutkan kening, suaranya masih tenang dan kusam. Ketika saya mendengar kata-kata Lin Feng, hati saya sekali lagi tertegun, dan kemudian saya tersenyum dan menggelengkan kepala, bukan perintah. Aku menatapku, ini masalahnya, bagaimana? Terima kasih. Mulut Lin Feng menunjukkan sedikit ketidakpedulian, dan segera bertanya, apakah kita tahu? Iya. King Sin memandang Lin Feng, senyum masih penuh pesona lembut, aku tidak tahu sebelumnya, tapi... Saya tidak tahu. Lin Feng memotong suara King Sin, karena saya tidak tahu, mengapa saya harus memberi Anda wajah. Suara Lin Feng membuat semua orang terpana. Pria ini, sombong, bahkan mengatakan ini dalam hati, dan hatinya masih sangat indah. Lin Feng pasti tidak akan tahu apa yang dipikirkan orang banyak, dan melanjutkan, ketika dia menggunakan cambukku untuk merokok temanku, kamu tidak muncul, kan? Ketika dia memberikan tangannya kepada orang lain dan ingin memegang mulutku, kamu juga tidak tahu di mana itu, kan? Lin Feng bertanya berturut-turut, membiarkan hati jernih. Karena dia sangat menghinanya, mempermalukan kami, kamu belum muncul ketika kamu menamparkan wajahnya, lalu sekarang, apa yang kamu lakukan? Kata-kata Lin Feng terdengar di restoran. Kerumunan itu diam dan diam-diam memikirkan kata-kata Lin Feng. Baru saja, mereka berpikir bahwa hati yang jernih telah keluar. Lin Feng harus berkumpul, tetapi sekarang mereka tidak berpikir begitu, karena hati mereka tidak dapat menyangkal Lin Feng. Kata-kata, karena Anda belum muncul, apa yang Anda lakukan sekarang? Apa tamparan keras di wajah? Kali ini, terlihat di wajah King Sin. Tindakan hati yang murni tidak diragukan lagi merupakan penghinaan terhadap Lin Feng dan penghinaan terhadap Lin Feng. Teman-teman, masih perlu sedikit martabat untuk hidup. Lin Feng melihat bahwa semua orang diam, dan ada senyum cerah di bibirnya, dan telapak tangannya perlahan melambai. Diam, garing, dan tak tertandingi. Bab 108. Restoran King Sin menjadi sangat sunyi dalam sekejap. Mata orang banyak jatuh di pipi gadis itu, di mana ada sidik jari 5 jari yang jelas. Tidak ada yang berpikir bahwa tamparan di wajah Lin Feng benar-benar keluar, dan dia tidak ragu untuk keluar tanpa ragu-ragu. Tamparan ini tidak hanya wajah gadis itu, tetapi juga wajah hati.
Kerumunan tertegun, dan gadis itu lumpuh total. Telapak tangan perlahan mengangkat dan menyentuh pipinya yang halus, dan segera ada rasa sakit yang membakar. Dia, bagian bermarga, nama kaisar, tubuh 1000 emas, mengatakan satu atau dua, tidak ada yang berani memprovokasi, tapi hari ini, Lin Feng, bahkan tamparan di wajahnya. Mata indah pasangan itu memacu kemarahan pada saat itu, sangat acuh tak acuh, dan sepertinya agak memalukan. Kamu tidak seharusnya mengambilnya. Sebuah suara mengganggu kesunyian yang mengerikan. Orang yang berbicara adalah murni. Meskipun Lin Feng menamparkan wajahnya dengan tindakan, temperamennya masih sangat elegan dan mulia, dan suara itu masih begitu lembut, seolah-olah dia tidak akan marah. Apa maksudmu? Haruskah aku mempermalukannya, tetapi tidak menyerah? Lin Feng menatap jantung, dan nada itu sama-sama tenang, tapi itu adalah ketenangan ini, mengungkapkan semacam kesembronoan dan ketidakkonsistenan di tulang. Bahkan jika dia benar-benar mempermalukan kamu, kamu tidak harus menerimanya, belum lagi dia belum berhasil. Kingxin menjawab bahwa itu tidak diragukan lagi merupakan jawaban positif untuk pertanyaan Lin Feng. Bahkan jika Lin Feng membuatnya dipermalukan, dia seharusnya tidak melawan. Kecewa kamu. Nada Lin Feng membawa sedikit ketidakpedulian. Wanita ini, hatinya terlalu dalam, tampak lembut dan elegan, tetapi kebanggaan acuh tak acuh pada tulang, Lin Feng, sangat tidak suka. Ini bukan masalah kekecewaan dan kekecewaan. Hanya saja sekarang, kamu tidak bisa mengakhirinya. Seperti yang kamu katakan, ada hal-hal yang, jika dilakukan, akan membayar harga. Kamu salah. Lin Feng menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak hanya salah, tetapi juga bodoh. Di mata Anda, kami tidak layak disebut, kami dapat dengan sewenang-wenang mempermalukan, bahkan jika kami dihina, kami tidak bisa melawan, jadi bahkan jika saya tidak ada yang dilakukan, menunggu saya memalukan, dan saya melakukannya, tetapi konsekuensinya lebih serius. Jika demikian, mengapa saya harus menghindari melakukannya dan menunggu Anda dipermalukan? Petik 2. Apakah kamu tidak memikirkannya? Harga yang kamu buat, tidak bisakah kamu membelinya? King Xin bertanya. Aku bisa menjamin bahwa tidak peduli berapa harga yang akan aku miliki, tetapi setidaknya, sebelum biaya ini datang kepadaku, aku bisa membiarkannya mendapatkan harganya terlebih dahulu. Lin Feng melirik gadis itu, dan suara tenang membuat hati semua orang bergetar. Makna Lin Feng jelas. Jika Anda ingin berurusan dengannya, setidaknya, pertimbangkan keselamatan gadis itu. Ancaman, ancaman telanjang. Bahkan jika itu murni, setelah mendengarkan suara tenang Lin Feng, murid tidak bisa membantu tetapi menyusut sedikit. Apakah ini benar-benar anak laki-laki berusia 16 tahun, sehingga dia bisa begitu tenang dan acuh tak acuh, seolah-olah dia memegang segala sesuatu di tangannya. Kamu mengancamku. Gadis itu juga mengerti arti Lin Feng, dan tangannya masih memegangi pipinya, dingin dan dingin. Kamu tidak cukup bodoh untuk menjadi putus asa, setidaknya aku masih bisa mendengar bahwa aku mengancammu. Suara Lin Feng penuh ironi. Menurutnya, tatapan gadis itu tidak diragukan lagi. Tindakan arogansi tidak diragukan lagi bodoh. Bahkan jika keluarga Anda luar biasa, itu tidak memiliki kekuatan yang cukup. Jika Anda bertemu orang gila, itu tidak diragukan lagi. Karena jalan menuju kematian, tidak semua orang serakah dan takut akan kematian. Beberapa orang, mereka menganggap martabat lebih berat daripada kehidupan. Mungkin, setelah kamu tahu identitasnya, itu tidak akan begitu tenang. King Xin sekali lagi mengatakan bahwa dia ingin melihat rasa takut dari Lin Feng, tapi dia begitu tenang tentang pemuda yang terlalu muda ini, jadi dia tidak terbiasa. Kamu bisa mencobanya. Dia adalah nama keluarga. Mata King Xin menatap Lin Feng dengan erat, dan dia sangat ingin melihat sesuatu dari mata Lin Feng. Pada saat yang sama, gadis itu juga menatap Lin Feng, berusaha menemukan ketakutan dan kerendahan hati Lin Feng. Sangat disayangkan bahwa King Xin dan gadis-gadis muda ditakdirkan untuk kecewa. Mata Lin Feng masih begitu tenang dan acuh tak acuh, seperti air. Keluarga kerajaan. Lin Feng tidak menunjukkan sedikit rasa takut. Sebaliknya, wajahnya menunjukkan senyum tipis dan berkata, di meja saya, ada juga nama keluarga, tapi dia jauh lebih sederhana daripada dia, bahkan jika dia dilahirkan di keluarga kerajaan, tidak ada bakat dan kekuatan yang cukup untuk membuktikan keunggulan mereka, tetapi hanya mengetahui intimidasi. Orang seperti ini, saya percaya bahwa itu hanya akan identik dengan rasa malu kerajaan, sehingga keluarga kerajaan dipermalukan. Petik 2. Wajah gadis itu sedikit berubah. Dia mencoba melihat mata rendah hati Lin Feng dan mempermalukan Lin Feng, tapi dia tidak banyak berpikir. Lin Feng menggunakan kata kasar untuk mempermalukannya. Adapun King Xin,
saya sama-sama tercengang. Saya mendongak dan memandang beberapa orang di belakang Lin Feng. Pada akhirnya, matanya jatuh pada mimpi topeng terselubung. Jika salah satu dari 3 orang memiliki nama keluarga, dia pasti akan percaya bahwa orang itu adalah mimpi. Temperamen beberapa orang, bahkan jika mereka ingin menutupi, tidak dapat menutupi. Mimpi? Ada temperamen semacam itu, temperamen suci, bahkan setelah hati yang jernih melihatnya, kepercayaan pada mata tampaknya kurang. Melihat ke belakang, King Xin mengalihkan pandangannya ke tangga di lantai 3, di mana ada kastil di udara, hanya satu kamar, dan dia selalu bisa menginjakkan kaki. Tetapi pada saat ini, ada suara melayang di dalam. Aku belum pernah melihat mereka. Sebuah kalimat yang sangat sederhana, tetapi biarkan orang banyak di tempat kejadian bergetar. Saya belum pernah melihat mereka. Lin Feng mengatakan bahwa salah satu orang di belakangnya memiliki nama keluarga, dan kemudian suara misterius datang dari loteng, mengatakan bahwa dia tidak melihat mereka. Kalimat ini tidak diragukan lagi menyangkal identitas Lin Feng dan yang lainnya. Identitas orang Cina hanya dapat dikatakan dalam kalimat seperti itu jika dia melihat banyak orang di bagian tersebut. Tampaknya rumor itu benar, dan pemilik dari restoran King Xin adalah murni istrinya. Beberapa orang diam-diam terkejut dan sangat terkejut. Tidak mengherankan bahwa hari ini saya beruntung dapat mendengar suara yang tidak disuarakan itu. Ternyata ia ada di dalam, suaranya jelas, dan ia bermain untuknya. Gadis yang sombong, setelah mendengar kalimat ini, warna kebanggaan di mata semuanya menyatu dalam sekejap, itu dia. Di depannya, dia terlalu kecil dan tidak signifikan, dia seperti bulan, dan dia hanya kunang-kunang. Suara tidak bersuara itu mendengar kalimat ini dan sedikit mengangguk, karena dia belum melihatnya, berarti itu tidak penting. Apakah kamu memiliki sesuatu untuk dikatakan? Qin Yin berkata kepada Lin Feng dengan acuh tak acuh, seolah-olah membiarkan Lin Feng menjelaskan akibatnya. Lin Feng menggelengkan kepalanya sedikit. Dalam hal ini, Anda membuat masalah di restoran saya. Lalu, haruskah saya, tolong keluar? Petik 2. Suara tidak bersuara di atas kata, volumenya meningkat, tampaknya sengaja menekankan kata itu, dan ketika suaranya jelas, 2 sosok muncul seperti hantu di kiri dan kanannya, berdiri di sana dengan tenang, Lin Feng merasakan kekuatan tekanan stok, menghadap ke wajah. Kedua sosok ini melintas dari loteng di atas, tampaknya, orang yang dibawa oleh orang yang berbicara. Ini sangat kuat, saya bukan lawan. Lin Feng hanya melihat gerakan pihak lain dan memahami kesenjangan antara kedua belah pihak. Itu tidak bisa diperbaiki. Melihat di loteng, mata Lin Feng berkedip. Dia tahu bahwa dia mungkin menemukan paragraf. Orang yang berkata kepadanya, hanya saja Lin Feng masih berspekulasi bahwa orang-orang di loteng akan menjadi pangeran yang tak tertandingi, atau yang mulia kaisar kedua yang lembut. Atau katakan orang lain, siapa yang memindahkan putriku? Pada saat ini, suara dingin terdengar, dan loteng dari restoran King Xin bergetar, langsung, sosok itu melompat langsung turun dari lantai bawah ke lantai 2, dan datang di belakang gadis yang sombong, semuanya tampak dalam dan mantap, hanya berdiri di sana, itu memberi orang momentum tertekan. Di tangga, langkah kaki datang, dan seorang pria parubaya berjalan jauh, ketika dia melihat anggukan kecil King Xin, matanya jatuh pada 2 orang di samping hati yang jernih. Seolah tidak ada yang terjadi sebelumnya. Hei, gadis yang sombong itu berteriak, langkah kakinya ingin bergerak, tetapi tiba-tiba dia mendapati bahwa suasana dingin yang dingin menguncinya dengan kuat, seolah-olah dia telah bergerak, nafas ini akan memiliki kehidupannya. Anjing empedu besar, pandangan setengah baya yang datang dari kaki itu megah dan acuh tak acuh, dan langkah kaki melompat ke arah Lin Feng, kekuatan besar yang menembus udara. Pada saat ini, restoran telah menjadi sangat tertekan, tampaknya dapat dihancurkan kapan saja di bawah momentum ini. Kerumunan di restoran semua jauh dan menghindari. Mengambil Lin Feng sebagai pusatnya, kekuatan penindasan semakin kuat dan kuat, sehingga Lin Feng terasa di atas tubuh, seolah-olah ia membawa beban berat. Sekarang, apakah kamu menyesal? Suara polos datang dari jantung King Xin, dan dia sangat ingin melihat emosi yang berbeda, seperti ketakutan, atau penyesalan, dari mata Lin Feng. Beberapa hal, saya tidak berdaya, saya melakukannya, dan saya menyesalinya. Lin Feng tersenyum dengan tenang dan wajahnya pingsan. Mabuk, lagu, kehidupan, geometri, jika kamu hidup tanpa martabat, apa artinya? Beberapa hal, mengetahui bahwa mereka salah, juga harus dilakukan. Bahkan jika kamu menyesalinya, tidak ada kesempatan. Setengah baya melihat kesan di wajah putrinya, dan hawa dinginnya tertegun. Dingin gas, meresap, dan menindas Lin Feng.
Mabuk, jadilah lagu, kehidupan, geometri. Mimpi itu berbisik, mengulangi suara Lin Feng, dengan beberapa keraguan di matanya. Berdiri, mimpi datang ke Lin Feng, mendongak, dan melihat kerumunan semua ditekan ke arah Lin Feng. Matanya, cahaya dingin, berkedip keluar. Jika Anda memiliki banyak orang, bisakah Anda menggertak Lin Feng? Di mulut mimpi, dia perlahan meludahkan sepatah kata pun, dan langkah kakinya, satu langkah maju, datang ke langkah Lin Feng. Pada saat ini, hawa dingin dan tidak berwujud menggigil, ruang beku, dingin untuk mati lemas, dingin membuat orang berdetak jantung berhenti. Semua, roll, suara itu meresap, dan di udara, ada lapisan es dingin yang perlahan mengembun dan bergegas menuju kerumunan. Pada saat ini, langit dan bumi membeku, dan semua orang gemetar.